Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Darul Ilham. Saya dari Fakultas Hukum Universitas Ahmad Dahlan yang melaksanakan KKN alternatif yang ke-70 yang bertempat di RW 18 Bajiro, Gundukusuman, Yogyakarta. Nah, sekarang saya akan mengedukasi tentang pencegahan COVID-19 di tempat kerja era new normal. Dalam situasi pandemi COVID-19, roda perekonomian harus tetap berjalan dengan mengedepankan langkah-langkah pencegahan. Kementerian Kesehatan Republik Indonesia telah menerbitkan Keputusan Menteri Kesehatan tentang panduan pencegahan dan pengendalian COVID-19 di tempat kerja, perkantoran, dan industri dalam mendukung keberlangsungan usaha pada situasi pandemi. Panduan pencegahan penularan COVID-19 di tempat kerja, yaitu untuk kebijakan manajemen dalam pencegahan penularan COVID-19, yaitu yang pertama adalah pihak manajemen agar senantiasa memantau dan memperbaharui perkembangan informasi tentang COVID-19 di wilayahnya. Yang kedua adalah pembentukan tim penanganan COVID-19 di tempat kerja yang terdiri dari pimpinan, bagian kepegawaian, bagian K3, dan petugas kesehatan yang diperkuat dengan surat keputusan dari pimpinan tempat kerja. Untuk yang ketiga yaitu pimpinan atau pemberi kerja memberikan kebijakan prosedur untuk pekerja melaporkan setiap yang ada dicurigai kasus COVID-19. Yang keempat yaitu tidak memperlakukan kasus positif sebagai suatu stigma. Kelima, pengaturan bekerja dari rumah atau work from home. Menentukan pekerja esensial perlu tetap bekerja atau datang ke tempat kerja dan pekerja yang dapat melakukan pekerjaan dari rumah. Selanjutnya adalah jika ada pekerja esensial yang harus tetap bekerja, yaitu yang pertama adalah pintu masuk tempat kerja itu selalu dilakukan pengukuran suhu menggunakan termogan, dan sebelum masuk kerja itu diterapkan self-assessment resiko COVID-19 untuk memastikan pekerja yang akan masuk kerja dalam kondisi tidak terjangkit COVID-19. Yang kedua adalah pengukuran waktu kerja tidak terlalu panjang atau lembur yang akan mengakibatkan pekerja kekurangan waktu untuk beristirahat yang dapat menyebabkan penurunan sistem kekebalan atau imunitas tubuh. Selanjutnya yaitu untuk pekerja shift. Jika memungkinkan tindakan shift 3 atau waktu kerja yang dimulai pada malam hingga pagi hari. Bagi pekerja shift 3, diatur agar yang bekerja terutama pekerja berusia kurang dari 50 tahun. Selanjutnya adalah mewajibkan pekerja menggunakan masker sejak perjalanan dari atau ke rumah dan selama berada pada tempat kerja. Selanjutnya adalah mengatur asupan nutrisi makanan yang diberikan oleh tempat kerja. Pilih buah-buahan yang banyak mengandung vitamin C seperti jeruk, jambu, dan sebagainya untuk membantu mempertahankan daya tahan tubuh. Jika memungkinkan, pekerja dapat diberikan suplemen vitamin C. Selanjutnya adalah memfasilitasi kerja yang aman dan sehat. Yang pertama adalah higiene dan sanitasi lingkungan kerja, yaitu memastikan seluruh area kerja bersih dan higienis dengan melakukan pembersihan secara berkala menggunakan pembersih dan disinfektan yang sesuai setiap 4 jam sekali, terutama pada pegangan pintu dan tangga, tombol lift, peralatan kantor yang digunakan bersama, area dan fasilitas umum lainnya. Yang selanjutnya adalah menjaga kualitas udara tempat kerja dengan mengoptimalkan sirkulasi udara dan sinar matahari masuk ruangan kerja. Terus, pembersihan filter AC. Yang kedua adalah sarana cuci tangan, yaitu menyediakan lebih banyak sarana cuci tangan. Yang terus selanjutnya memberikan petunjuk lokasi sarana cuci tangan, memasang poster edukasi cara mencuci tangan yang benar, menyediakan hand sanitizer dengan konsentrasi alkohol minimal 70% di tempat-tempat yang diperlukan seperti pintu masuk, ruang meeting, pintu lift, dan lain-lain. Selanjutnya adalah physical distancing dalam semua aktivitas kerja. Pengaturan jarak pekerja minimal 1 meter pada setiap aktivitas kerja. Pengaturan meja kerja atau workstation, pengaturan kursi,
saat di kantin, dan lain-lain. Untuk selanjutnya, yaitu menyampaikan gerakan masyarakat hidup sehat atau GERMAS melalui pola hidup sehat dan perilaku hidup bersih dan sehat di tempat kerja sebagai berikut. Yang pertama adalah cuci tangan pakai sabun. Yang kedua adalah etika batuk membudayakan. Ketika etika batuk tersebut yaitu tutup mulut, hidung dengan lengan atas bagian dalam. Dan jika menggunakan tisu untuk menutup batuk dan pilek, buang tisu tersebut ke tempat sampah yang tertutup dan cuci tangan dengan air sabun yang mengalir. Selanjutnya adalah olahraga bersama sebelum kerja dengan tetap menjaga jarak aman dan anjuran berjemur matahari saat jam istirahat. Selanjutnya yaitu makan makanan gizi seimbang. Hindari penggunaan alat pribadi secara bersama seperti alat sholat, alat makan, dan lain-lain. Untuk keperluan sosialisasi dan edukasi pekerja mengenai COVID-19, yaitu yang pertama, dilakukan secara intensif kepada seluruh pekerja dengan keluarga agar memberikan pemahaman yang benar terkait masalah pandemi COVID-19, sehingga pekerja mendapatkan pengetahuan untuk secara mandiri melakukan tindakan preventif dan promotif guna mencegah penularan penyakit serta mengurangi kecemasan berlebihan akibat informasi tidak benar. Yang kedua adalah materi edukasi yang diberikan, yaitu penyebab COVID-19 dan cara pencegahannya, mengenali gejala awal penyakit dan tindakan yang harus dilakukan saat gejala tersebut timbul, praktek PHBS seperti praktek mencuci tangan yang benar, terus etika batuk. Selanjutnya, alur pelaporan dan pemeriksaan bila didapatkan kecurigaan. Selanjutnya adalah metode edukasi yang dilakukan, yaitu pemasakan banner, pamflet, majalah dinding, dan lain-lain di area strategis yang mudah dilihat setiap pekerja, seperti pintu masuk, area makan kantin, area istirahat, serta membuat audio atau video yang disiarkan secara berulang langsung dan di-share di WA atau di sosial media manapun. Selanjutnya, untuk materi edukasi atau seputar edukasi tentang COVID-19 yaitu dapat diakses pada website covid19.go.id. Dengan menerapkan panduan tersebut, diharapkan dapat meminimalisir resiko dan dampak pandemi COVID-19 pada tempat kerja, khususnya pada perkantoran dan industri, di mana terdapat potensi penularan akibat berkumpulnya banyak orang dalam satu lokasi. Sekian edukasi saya. Semoga edukasi tentang penerapan new normal pada tempat kerja tersebut dapat bermanfaat. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.